Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Ketika cinta berlabuh di hati Sabrina. Sabrina Tanjung sedang giat-giatnya bekerja dan menabung agar bisa lanjut S2 dengan hasil keringat sendiri. Tapi insiden bodoh binaas yang menimpanya pada suatu malam membuatnya jadi bermasalah dengan bos di tempatnya bekerja. 23 tahun, bos besar. Bayangin aja dia sekeren Shawn Mendes atau Manu Rio secara fisik. Kalau kepribadian ya senormalnya laki-laki seusia dia yang lagi merintis bisnis sendiri aja. Jauh dari sempurna. Mbak Is, teman seangkatan Zane di kampus. Bagian keuangan. Kalem, jarang nimbrung gibah, takut dosa. Imut banget ini orang. Kalau ada yang bilang dia masih SMP, mungkin orang yang gak kenal dia bakal percaya. Cowoknya malah kayak om-om pedofil jadinya kalau jalan berdua. Tapi akhir-akhir ini si mbak lagi gak asyik, karena tiap ketemu pasti ngeluh masalah pribadi dan bikin temen-temennya jadi gak nyaman. Mas, Gusti. Seangkatan sama Zane dan Mbak Is. Tapi gak pernah dipanggil Mas. Naksir Karen. Tapi gak sesuai standar Karen lah. Bahkan kalau tinggal Gusti satu-satunya cowok di dunia, Karen lebih memilih gennya punah saja. Cowok ngenes yang cuma bisa memandang sambil gigit jari. Senior sejurusan dengan Sabrina di kampus dulu. Tapi kalau Sabrina harus menggantikan posisi Karen, dia juga ogah. Memang sudah jadi takdirnya untuk nggak disukai cewek-cewek. Sabrina, where did you put the file? Katanya Dira. Udah setengah jam gue cari nggak ketemu-ketemu. Here's her boss. Yang suka nelepon nggak peduli waktu. Malam ini Sabrina sudah lembur dan dia baru saja tiba di rumahnya ketika teleponnya berdering tiada henti. Damn it. Lelaki itu memang tidak pernah becus mencari barang. Serapi apapun stafnya menempatkan barang itu di kantor atau bahkan di ruangannya sendiri yang nggak seberapa besar. Seperti misalnya printout sampel katalog terbaru paket wedding perusahaan mereka yang jelas-jelas tadi ia letakkan di tempat yang paling mudah ditemukan. Dira arsip yang sekali lihat saja pasti langsung ketemu karena bagian pangkal mapnya sudah ia beri label. Itu pun tadi terpaksa dia letakkan di sana karena meja sang bos sedang penuh dan berantakan, yang pastinya akan lebih sulit dicari. Namanya Zane Abram, baru 2 tahun lulus kuliah. Umurnya 23 tahun, kurang lebih. Perawakannya mirip Shawn Mendes di iklan Calvin Klein. Hahaha. Lebay, sih. Dia nggak sekeren itu. Persetan dengan tampang dan bodinya. Dia sangat menyebalkan, layaknya mayoritas populasi laki-laki seumurnya di muka bumi ini, at least yang pernah Sabrina kenal atau sekedar temui di kampus atau di lingkungan pergaulannya. Menganggap dirinya superior, mentang-mentang di umur segitu sudah bisa merintis usaha sendiri. It's not gonna work. Coba alihkan ke video call aja, bos, ujar Sabrina akhirnya, seraya menempelkan ponselnya ke cermin di meja rias. Terserah kalau bosnya terpaksa melihatnya sedang. Bedanya suasana kerja di kantor dengan ketika dia masih menjadi anggota BEM di fakultasnya dulu. Karena usaha mereka bergerak di bidang jasa, event organizer, jadi serasa seperti anggota BEM yang sedang menyiapkan event kampus. Santai, tapi serius, dibayar lumayan pula, bukan sekedar nasi kotak, kaos panitia, dan ucapan terima kasih dari Pak Dekan seperti zaman dahulu kala. Tak lama kemudian, panggilan mereka telah dialihkan menjadi panggilan video. Wajah Zane
Sang bos muda yang nampak lebih tua dibanding umur sebenarnya karena gampang stres dan doyan marah-marah muncul memenuhi layarnya. Setting tempat di belakang punggung bosnya menunjukkan bahwa pria itu telah berada di tempat yang tepat. Berarti memang matanya saja yang sliwer. Coba arahin kameranya kerak, biar kelihatan di mana tadi naruh mapnya, ujar Sabrina lagi, sambil mengikat rambut sekaligus menempelkan kapas basah ke salah satu kelopak matanya, menekan-nekannya dengan lembut. Karena sebagian make up matanya mulai luntur, sekarang penampakan wajahnya jadi persis seperti zombie. Zane menurut tanpa mengucap sepatah kata pun. Jelas sudah terlalu lelah. Di rak paling kiri, Sabrina memberi instruksi, dan ponsel si bos segera berpindah ke deretan rak yang dia maksud. Nomor 2 dari atas. Innalillahi. Itu mapnya jelas terlihat. Sabrina hanya bisa mengelus dada. Map yang warna biru, Pak Bos terhormat. Kan tadi. Suara benda pecah membuat Sabrina terkesiap. Pasti si Milo, anak anjingnya yang menjatuhkan perabot. Segera ditinggalkannya kamarnya setelah permisi pada sang bos dan langsung menuju tempat asal suara. Dan benar saja, salah satu vas bunga jatuh dari meja. Saking sibuknya dia bahkan belum sempat melatih Milo untuk tidak naik-naik ke atas meja. Anjing kesayangan langsung berlari ke pelukannya. 20 menit berendam cukup membuat mood Sabrina membaik. Rupanya essential oil pemberian Ibel, kakak perempuannya yang sekarang sudah punya pekerjaan mapan, memang perlu diacungi jempol. Segera dikosongkannya bak mandinya, kemudian melompat keluar, meraih handuk di gantungan. Setelah mengeringkan tubuh, Sabrina menggunakan handuknya untuk membungkus rambutnya yang basah, kemudian menuju ke wastafel untuk melakukan night skincare routine. Usianya baru 20 tahun. Tentu ritual sepenting ini tidak boleh terlewatkan. Dia tidak mau lagi dikira anak kembar setiap kali sedang berjalan bersama kakaknya yang terpaut usia 6 tahun. Memangnya dia terlihat setua itu? Sabrina mengoleskan sleeping mask sebagai step terakhir, kemudian menepuk-nepuk mukanya dengan puas. Gonggongan Milo sudah tidak terdengar lagi dari ruang tengah. Diliriknya sekilas baju kotor yang tadi dia biarkan begitu saja berserakan di lantai, mengabaikannya, langsung menuju kasur. Ditendangnya sandalnya sampai terlepas dan menjatuhkan diri, terlentang di tengah-tengah kasur besarnya. Setumpuk pekerjaan rumah masih menanti. Coba dia sekaya Ibel, bisa mempekerjakan asisten rumah tangga, pasti jam segini dia sudah bisa tidur nyenyak. Kemudian pandangannya jatuh ke cermin meja riasnya. Dam. Segera ditariknya selimut sampai menutupi tubuhnya. Dia tadi tidak lupa mematikan sambungan video call dengan Zane, kan? Goblok banget, SAB. Dia mengutuk diri sendiri. Tapi kemudian berusaha tenang. Yah, kalaupun dia tadi langsung pergi begitu saja, mana mungkin Zane tidak mematikan sambungan duluan? Zane tidak sekurang kerjaan itu, membiarkan panggilan terhubung sementara sudah tidak ada lagi urusan di antara mereka. Tapi Sabrina tetap khawatir juga. Dengan tubuh terbungkus rapat menggunakan selimut, dihampirinya meja riasnya, dan diambilnya ponsel yang masih melekat di cermin itu dan memeriksanya. Tidak ada keterangan waktu kapan panggilan diakhiri. Hanya ada keterangan kapan panggilan masuk. Dan bahkan seandainya ada cara untuk mengetahuinya, dia juga tidak yakin pukul berapa tepatnya dia melepas pakaian sebelum mandi tadi. Sabrina cuma bisa berharap yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi, semoga Zane cukup bijak dalam memperlakukannya. It's just skin, right? Kalaupun Zane melihatnya sedikit, posisinya ada di kejauhan, pasti tidak sejelas itu. Tapi Sabrina tetap cemas juga.
Lalu diletakkannya kembali ponselnya di cermin dengan posisi merekam video. Kemudian dia berjalan menuju tempat tumpukan bajunya di lantai, berdiri di sana sejenak, lalu segera memeriksa hasil rekamannya. Wah gila, sih. Meja rias dan tempatnya berdiri tadi memang berada di satu garis lurus. Dan sudah jelas badannya terekam semua. Dari ujung ke ujung. Tapi untungnya agak jauh, jadi memang tidak terlalu jelas. Penerangan kamarnya juga tidak seberapa. Arg! Sabrina menjambak handuk yang membungkus rambutnya. Zane tidak mungkin melihatnya, kan? That's why dia nggak pernah suka video call-an sama cowok. Terlalu riskan. Dia bahkan heran kalau teman-temannya cerita mereka suka video call-an dengan pacarnya sampai ketiduran, dan pacarnya sampai mendengarkan dia ngorok. Please, deh. Tidak ada pesan masuk juga dari Zane. Bahkan mengenai map yang sudah berhasil dia temukan. Sekarang memang sudah hampir pukul 1. Mungkin Zane juga sudah pulang dan tidur. But how she supposed to face him? Besok pagi mereka harus bertemu untuk urusan pekerjaan. Chill, SAB. Like what you've said, it's just skin. Bahkan kulitmu juga nggak semulus Kendall Jenner. So what kalau Zane melihatnya sedikit? Anggap saja beramal. Sabrina berusaha mensugesti diri sendiri, lalu segera menuju ke lemari dan berpakaian. Kemudian membereskan cucian kotor dan memasukkannya ke dalam mesin cuci di ruang laundry. Milo sudah tidur. Dan tak lama kemudian, kantuknya membuat Sabrina mengabaikan mesin cuci yang masih menyala dan bergegas kembali ke kamar. Besok pagi saja jemur bajunya, pikirnya sebelum akhirnya benar-benar memejamkan mata di kasur empuk, siap mimpi indah. Zane menekan batang puntung rokok ketiganya ke dasar asbak hingga padam, masih juga belum mengantuk. Padahal biasanya duduk di balkon malam-malam, ditemani rokok dan angin sepai, membuatnya cepat rileks dan mengantuk tidur. Tapi kali ini sekeras apapun dia mencoba, Sabrina tetap memenuhi kepalanya. Seperti mimpi buruk, membuatnya terus terjaga. Zane benar-benar merasa apes. Bagaimana dia bisa punya karyawan sebodoh Sabrina? Bukan salah dia juga kalau tadi tidak langsung mematikan ponselnya. Lelaki mana yang tidak suka diberi tontonan seperti tadi? Bagus. Gratis. Shit. Demi Tuhan, dia harus tidur sekarang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal tidak penting. Besok pagi dia harus bertemu klien. Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ini kebetulan anak wakil gubernur dan dia sudah susah payah mendapatkan kepercayaan mereka. Jadi tidak mungkin dia meminum pil tidur di saat seperti ini. Kalau kebablasan tidak bisa bangun, bisa gawat. Setelah menghabiskan 2 batang rokok lagi dan bayangan tubuh Sabrina justru makin terlihat jelas di kepalanya, akhirnya Zane menyerah. Dia tidak mungkin tidak tidur lagi malam ini, karena kemarin malam pun dia sudah begadang. Diambilnya setengah dosis pil tidur, kemudian mengetik pesan untuk Sabrina, satu-satunya nama yang bisa diingatnya saat ini. Zane Abram. Besok pagi lo yang nemenin. Gue ketemu calonnya. Bang Faiz, kan? Zane Abram. Telepon gue, Bang Unin. Kalau nggak bangun, samper ke apartemen. Zane Abram. Tahu alamat gue kan? Pas kodenya no telp kantor. Zane Abram. X. Gadis itu terakhir online sejam yang lalu. Tentu dia sudah tidur sekarang. Sebagai backup, kalau Sabrina gagal membangunkannya, Zane menyetel beberapa alarm. Di HP, juga di jam beker. Kemudian merangkak naik ke kasur, menunggu obatnya bereaksi.
Tapi bahkan dengan mata terpejam pun, dia masih bisa melihat Sabrina. Terus-menerus mereka ulang adegan yang dilihatnya tadi, seperti kaset rusak. Sial banget, kan? Seperti hampir semua orang di muka bumi, Sabrina juga langsung menyalakan HP begitu matanya melek di pagi hari. Untuk mengecek apakah ada pesan masuk atau notifikasi penting dari email, e-banking, atau aplikasi lainnya. Dan dia langsung merasakan nyeri di ulu hati begitu menemukan nama Zane di notifikasi pop-up. Lelaki itu mengiriminya beberapa pesan. Setelah semua kekhawatirannya semalam, pesan dari Zane tentu bukan menjadi hal yang diharapkan. Dengan cemas, Sabrina membuka dan membaca pesan-pesan itu, lalu keningnya mengernyit. Ah, apa-apaan sih Zane ini? Nggak tahu orang lagi galau, malah menyuruh membangunkannya, sampai mendatangi apartemennya segala kalau dia tidak bangun. Sakit Sabrina mendadak komplikasi jadi sakit kepala juga. Lalu segera dihubunginya Karen, satu-satunya makhluk yang masih mungkin diharapkan bantuannya karena Timothy sedang pulang kampung. Beb? Sabrina tidak memberi kesempatan Karen untuk mengucapkan salam pembuka begitu sambungannya terhubung. Gue sakit. Gantiin gue ketemu klien sama Bang Zane, dong? Karen mendengus di seberang. Mana ada sakit tapi suaranya nyolot abis kayak Cinderella stepsister gini? Serius, Beb? Ogah, gue ada kondangan. Lagian kan Elo yang dari dulu ngotot pengen lembur terus biar cepet tajir, biar cepet resign, makanya diajak Zane kemana-mana jarang nolak. Iya, tapi ini emergency, Beb. Gara-gara makan ceker pedas yang lo bawa ke kantor kemarin, gue bolak-balik ke WC mulu dari semalam. Gue tebak, lo sama Zane abis berantem lagi? Makanya ogah ketemu? Karen jelas nggak percaya dengan akal bulu Sabrina. Mereka terlalu kenal satu sama lain. Dan Zane memang bukan bos yang asyik. Nggak jarang dirinya, Sabrina, dan Timothy beradu argumen dengannya sampai terbawa perasaan. Dan ujung-ujungnya pada berlaga sakit, lengkap dengan surat sakit dari dokter. Enggak, lah. Gue tuh kalau abis berantem gak pernah masukin hati. Bohong besar. Sabrina bisa puasa ngomong 3 hari kalau Zane sudah kelewat menyebalkan. Gue bukan Mbak Is yang bisa lo bodohi. Udah ya aing mau luluran dulu. Bye. Shit. Sabrina memandang layar ponselnya dengan wajah kecut. Temannya memang kampret semua sih, kecuali Jun. Kenapa baru kepikiran sekarang? Segera diketiknya pesan untuk Jun. Seniornya itu hobi bangun pagi dan gak suka langsung ditelepon, apalagi kalau hari libur, karena mengganggu. Dan pesan jawaban dari Jun langsung masuk tak lama kemudian. Juna Edi. Apa, Beb? Gue mau pergi. Kondangan sama Karen. Double shit. Apa boleh buat? Dia cuma perlu berlagak polos. Toh belum tentu juga prasangka buruknya ke Zane semalam benar-benar terjadi. Sabrina memasukkan pas kode pintu apartemen Zane sesuai instruksi yang diberikan lelaki itu semalam lewat pesan WhatsApp, dan tak lama kemudian terdengar bunyi kunci terbuka. SAB? Zane terkesiap. Belum lama gadis itu berbaring di sisinya, memeluknya sepanjang malam. Merasakan kulitnya yang hangat menempel di tubuhnya, atau tangannya yang lembut sesekali mengelus-elus perutnya. Merasakan kakinya yang jenjang dan mulus melingkari pinggangnya dengan ketat. Dalam mimpi. Dan sekarang gadis itu sudah ada di hadapannya. Versi nyata. Dengan blus hijau toska dan bawahan berwarna hitam, celana panjang longgar. Ya? Sabrina menyahut, anehnya terdengar agak kikuk.
Bahkan wajah perempuan itu nampak bersemu merah. Ah, goblok sih. Zane sadar saat ini dirinya cuma pakai boxer brief dan asetnya lumayan terpampang nyata. Jelas saja Sabrina jadi merah padam begitu. Dan ternyata tampang Sabrina enak dilihat juga kalau diperhatikan dari dekat. Manis, nggak bikin bosen. Ngapain lo di sini? Tanyanya kemudian. Sabrina melotot. Ah, Zane lupa lagi. Kan dia sendiri yang minta tolong pada gadis itu semalam untuk mendatangi apartemennya kalau dia tidak bangun. Never mind. Kayaknya saya salah apartemen. Saya cabut sekarang. Bye. Sabrina berlagak kesal, bersiap pergi. Zane segera mencekal pergelangan tangannya sambil tertawa. Sorry, gue lupa semalam minta tolong lo buat bangunin kesini. Emang jam berapa sekarang? Jam 7:10. Nah, sebenarnya jam tidurnya juga tidak kurang. Tapi rasanya masih mengantuk. Dibangunkan paksa memang gak enak. Oh, gue mandi bentar. Ujar lelaki itu akhirnya, bangkit duduk. Orderin sarapan, ya? Kita sarapan dulu, terus berangkat dari sini. Nggak ada yang perlu diambil di kantor dulu, kan? Nggak. Mau makan apa? Apa aja. Sabrina masih duduk di pinggir kasurnya, makin kikuk. Zane sadar dan segera melepaskan cekalan tangannya. Dan tentu saja perempuan itu segera kabur dari kamarnya. Zane tidak langsung bangkit, duduk diam sambil memperhatikan badannya sendiri. Untung gue nggak jelek. Otot juga di mana-mana. Jadi nggak malu, batinnya. Ketika Zane selesai mandi, sarapan mereka sudah ada di atas meja ruang tamu. Entah mengapa Sabrina tidak mau repot-repot membawanya ke meja makan. Mbak Ferial bilang telat sejam. Mampir nganter ibunya ke dokter dulu. Perempuan itu menjelaskan. Nah, cewek emang selalu seenaknya sendiri. Zane sudah pernah bertemu Ferial 1 kali saat Bang Faiz memperkenalkan mereka. Selanjutnya semua urusan pernikahan semua dikoordinasikan dengan tunangan Bang Faiz itu. Dan di hari perkenalan mereka, Zane sudah bisa menebak kalau cewek itu tidak akan membuat wedding receptionnya mudah untuk diwujudkan. Tipikal cewek yang perfeksionis dan banyak mau. Maklum, cewek umur 27 di negara ini memang rata-rata sudah pada nikah. Dan bisa jadi di lingkaran pergaulan Mbak Ferial ini, sebagian besar temannya sudah menikah, dan dia nggak mau gengsinya turun. Sudah menikah belakangan, resepsinya biasa-biasa aja. Tapi baguslah, cewek model begitu adalah tambang emas bagi perusahaannya. Ya udah sih, nyantai berarti. Zane duduk di sofa terdekat. Mau nasi goreng apa sandwich? Tanya Sabrina kemudian, menoleh sekilas. Nasi goreng. Sabrina kemudian berjongkok di depan meja pendek di hadapannya untuk membuka bungkusan kantong plastik nasi goreng dan mengeluarkan kotak isinya. Zane baru sadar heels perempuan itu sudah berganti dengan salah satu sandal rumahnya. Cepet banget rumahnya dianggap seperti rumah sendiri. Nggak mau ambil air putih? Tanyanya. Sabrina tahu itu perintah, jadi dia segera berlalu ke dapur tanpa protes untuk mengambil 2 gelas air putih dingin, serta sendok dan garpu menggantikan sendok plastik yang tersedia di kotak nasi goreng tadi untuk Zane makan. Kemudian gadis itu duduk di seberangnya dan mulai membuka bungkus sandwich. Zane mengangkat wajah untuk minum, tatapannya tertuju pada blus yang hari ini dikenakan Sabrina. Blus itu longgar dan sebenarnya tidak menerawang. Tapi entah mengapa tetap nampak tembus pandang bagi Zane. Pasti ukuran branya 32C.
Zane sebenarnya tidak sesinting Gusti yang bisa langsung tahu ukuran berat cewek dengan sekali lihat, dan seringkali akurat. Bahkan dia tidak tertarik menebak-nebak ukuran bra Rachel yang sedang dekat dengannya sekarang. Tapi khusus Sabrina, Zane just can't help it. Bahkan seluruh lekuknya masih terbayang jelas di kepalanya. Jangankan cuma ukuran bra, Zane bahkan bisa membayangkan bagaimana rasanya jika telapak tangannya menangkup di sana. Nah, sial! Jangan sampai Sabrina tahu isi kepalanya. SAB, kayaknya gue pergi sendiri aja, deh. Lo bisa ambil libur aja hari ini. Thanks udah mau kesini buat bangunin gue. Zane tidak yakin dirinya bisa konsentrasi jika Sabrina pergi bersamanya nanti. Bisa-bisa otaknya meledak karena dipenuhi dopamin. Sabrina menautkan alis. Lo kenapa mendadak ngerubah rencana? Tanyanya polos. Zane mendesah dalam hati, berusaha keras membuat raut mukanya tidak terlihat mesum saat ini. Kan ini baru pertemuan pertama. Paling dia baru ngasih tahu konsep besarnya aja, dia pengennya gimana. Daripada lo gabut di sana, cuma dengerin cewek curhat gimana hektiknya mau nikah. Lagian ini kan weekend. Nggak enak gue kalau ngajak lo lembur terus. Halah, tidak ada sungkan di kamus Zane sebelumnya. Sabrina hampir selalu lembur di hari kerja, meski sebanding dengan gaji, insentif, dan bonus yang diterima. Oke. Apa kata bos? Gadis itu sepakat. Begitu Zane selesai makan, Sabrina segera membereskan bekas makanan mereka di meja, lalu beranjak ke dapur untuk mencuci gelas. Damn it! Zane mendengar Sabrina berteriak. Dia segera berjalan menghampiri. Kenapa? Dan, oh God! Gadis itu sudah basah kuyup dari perut ke bawah, karena tersemprot air dari keran sink. Zane tidak pernah mencuci piring sama sekali. Dia malah tidak tahu kepala kerannya diputar untuk tekanan tinggi oleh petugas cleaning service yang mengurus apartemennya. Dan pandangannya tentu otomatis kembali ke pakaian Sabrina yang basah. Memang hanya bagian perutnya saja yang sekarang jadi menempel erat ke kulitnya, sementara air mulai menetes dari ujung celana bahan yang dikenakannya. Pakai baju gue. Gue antar lo pulang dulu sebelum pergi meeting. Zane menawarkan diri. Sabrina menggeleng. Pinjemin jaket aja. Nggak usah diantar, ujarnya langsung. Pilih aman. Kantor hari Senin identik dengan serba baru. Biasanya Ucup kalau nggak cukur rambut ya cukur kumisnya yang memang selalu rapi itu. Jun dan Karen dengan baju baru. Timothy kutek baru, atau bulu mata baru. Kalau sisanya cukup semangat baru saja. Penghasilan Sabrina memang tergolong pas-pasan untuk menutup tagihan-tagihannya saat ini. Pasalnya rumahnya masih nyicil. Itu pun patungan dengan Ibel, sang kakak, biar nggak terasa berat-berat amat. Dan dihitung utang pula. Nanti kalau Sabrina sudah tajir, harus dibalikin semua duitnya yang terpakai. Mau dibeliin sarapan kayak biasanya, Mbak? Tanya Ucup sambil ngepel lantai lobi ketika Sabrina tiba. Nah kan, potongan rambutnya baru. Makin cepat. Makin rapi. Makin ganteng. Kantor masih sepi. Anak-anak emang pada nggak mau rugi, sih? Jam kantornya jam 8, ya jam 8 teng mereka baru muncul. Sabrina datang kecepatan hanya karena kebetulan tadi jalanan tidak macet. Belum ada yang datang, tanya Sabrina sambil mengoleskan lip balm ke bibirnya. Dia lagi sariawan dan jadi malas pakai lipstik, apalagi make up. Hubungannya? Mood. Secara, kalau mulut sariawan, mood auto jelek. Mau ngapa-ngapain juga males.
Toh bisa dibilang mereka ini pekerja setengah kasar. Di depan PC ia, ngangkut-angkut barang berat ia. Selain untuk Timothy, make up memang gak wajib. Bahkan kalau mau ngantor pakai jeans sama tank top dan sandal jepit juga monggo, asal gak ada jadwal ketemu klien dan gak turun ke lobi. Mas Zane tadi udah datang, terus keluar lagi. Mbak Is udah di atas. Mas Akmal ngobrol di pos security. Sabrina manggut-manggut. Beliin gue kopi aja, deh. Tapi nanti, nunggu kopi sebelah buka. Sekalian nunggu anak-anak, biar lo nggak bolak-balik. Asya Aap. Sabrina tidak langsung naik. Mejanya sebenarnya ada di lantai 3. Tapi dia sedang tidak ingin berduaan saja dengan Mbak Is pagi-pagi begini. Bisa bikin mood ambiar. Bukan gimana-gimana, sih. Sebenarnya dia cukup akrab dengan Mbak Is yang memang kubikelnya berada tepat di sebelahnya. Tapi akhir-akhir ini seniornya itu sedang giat-giatnya curhat tiap pagi. Curhat biasa sih masih mending, ya? Ini ngeluh. Keluhan yang sama tiap hari. Dan Sabrina bukannya sejahat itu, nggak mau dengerin apalagi bantuin teman. Tapi ini masalahnya, yang luh itu emang tipikal orang yang nggak mau ditolong. Percuma juga didengerin. Dikasih saran apalagi. Kemudian Sabrina mendengar suara langkah dari lantai atas, menuruni tangga. Serta-merta dia kabur ke pantry yang memang berada tidak jauh dari lobi, dan langsung menutup pintunya sambil mengatur napas. Deg-degannya berasa abis kabur dari zombie. Mestinya dia menunggu di parkiran saja tadi. Ke pantry doang Mbak Is masih bisa nyusul. Kenapa ditutup segala? Nah lo. Sabrina menoleh. Zane kok bisa ada di sini? Somplak emang si Ucup. Sabrina mengernyitkan dahi. Bingung mau beralasan apa. Sebenarnya juga nggak masalah-masalah amat sih, kalau ketahuan Mbak Is. Cuma kalau bisa, mending di antara mereka berdua cukup ada pembicaraan seputar kerjaan aja. Jangan masalah pribadi dibawa-bawa. Bisa jadi bad vibes gitu. Bawaannya jadi makin malas kerja kalau udah kena aura negatif begitu. Ada kecoak di luar. Lagi diusir sama Ucup, ya terang Sabrina, pakai bohong. Zane cuma mendengus pelan, sementara pandangan Sabrina langsung beralih ke coffee maker yang sedang menyala di counter depan Zane. Dia sebenarnya nggak jago bikin kopi. Kopi buatan Ucup juga nggak enak-enak amat, makanya dia dan yang lain lebih demen beli kopi di sebelah. Mau gue bikinin, Bang? Tanya Sabrina basa-basi. Zane menggeleng. Gak usah. Santai, masih pagi. Kemudian Zane bergerak ke pintu. Sabrina segera menahannya, membuat kedua tangan mereka bertumpukan di knop pintu. Suara Mbak Is dan Ucup sudah terdengar dari lobi. Jelas aja Sabrina panik tadi. Kopinya mau ditinggal gitu aja? Tanyanya spontan. Emang harus ditungguin? Zane balik nanya. Plese bisa di sini dulu, nggak? Sampai jam 8 teng. Sabrina melirik sekilas jarum arloji di pergelangan tangan Zane. 10 menit lagi. Kenapa? Ngobrol dulu, Bang. Ada yang mau gue tanyain. Sabrina berpikir keras. Tentang hasil meeting sama Mbak Ferial kemarin. Ya kali ngobrol di pantry? Zane masih curiga. Sabrina pasang tampang memelas. Ya udah sih. Tapi tangan gue nggak usah dipegangin terus juga, kali. Tangan lo keringetan. Jijik banget. Astaga. Keringetan juga nggak? Tapi Sabrina tidak membantah,
segera menarik salah satu stol agar Zane segera duduk. "Jadi yang udah fix apa aja, Bang?" Tanyanya cepat-cepat. "Lamaran, ijab kabul, sampai resepsi kita semua yang urus." Zane menjawab santai. "Mereka cuma ngasih daftar undangan. Tanggal-tanggal sama budgeting udah gue pegang juga." Sabrina coba menanggapinya dengan serius, seolah dia memang benar-benar bermaksud menanyakannya. Tapi tiba-tiba pintu di hadapan mereka menjeblak terbuka. Iis berdiri di ambangnya. Sabrina refleks menyentuh paha Zane di bawah meja, kode agar lelaki itu kooperatif. "Ngapain pada di sini? Nggak langsung naik aja?" Iis bertanya heran, sekaligus semeringah karena tahu bukan hanya dia yang sudah tiba di kantor. SAB minta bocoran acaranya Mbak Fer. Zane yang menyahut. "Biar nggak shock terapi kalau denger konsepnya pas meeting entar. Kan dia yang pegang acaranya." SAB kontan melotot. Sebelumnya di antara mereka tidak ada pembicaraan apa-apa mengenai plotting person untuk acara itu karena proyeknya memang baru masuk. Dan sebenarnya saat ini juga Sabrina masih memegang proyek lain, meski bukan proyek besar. Dan yang lain memang tidak ada yang sedang menganggur juga. Zane benar. Sabrina yang paling enteng tanggungannya saat ini. Zane menyingkirkan telapak tangan Sabrina dari pahanya, kemudian bangkit berdiri. "Kecoaknya udah pergi?" tanyanya ke Iis. "Kecoak?" Iis nampak bingung. "Tadi si Ucup lagi ngusir kecoak." "Oh, udah kali." Zane segera menuju pintu, tapi anehnya Sabrina malah mengejarnya, mencegahnya keluar. Tangan keduanya bertumpukan di knop pintu. Jantung Zane serasa mau copot. Gila, udah berhari-hari, tetap aja rasanya nggak biasa. Terus-terusan berada di dekat Sabrina nggak baik untuk kesehatan jantungnya. Lama-lama dia bisa mati muda. Zane menoleh. Sabrina menggeleng dengan tatapan memohon. "Ini perempuan satu maunya apa sih?" Zane berusaha keras menetralkan ekspresi wajahnya, menetralkan kecepatan denyut jantungnya. Bisa malu 7 turunan kalau Sabrina tahu apa yang terjadi malam minggu kemarin, dan bahwa sekarang hanya dengan berada dalam satu ruangan yang sama dengan perempuan itu sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Merasa bersalah? Not really. Just distracted. A little bit. Rasanya hanya dia tidak akan pernah bisa melihat Sabrina sama seperti dulu lagi. "Ada yang mau gue tanyain. Hasil meeting sama Mbak Ferial kemarin," ujar perempuan itu padanya. Tadi kecoak, sekarang meeting. Jelas cuma mengada-ada. Stafnya nggak ada yang doyan ekstra miles. Apalagi inisiatif menanyakan proyek yang bahkan belum dia umumkan ke seluruh tim. Tapi melihat ekspresi memohon itu, dia seperti terhipnotis dan menurut saja ketika Sabrina menarik salah satu stol dan menyuruhnya duduk. Dia menjelaskan sekenanya karena yakin Sabrina tidak benar-benar mempedulikan penjelasannya. Tiba-tiba pintu terbuka dan Iis melongok masuk. Sabrina langsung terlihat panik, menyentuh paha Zane sembunyi-sembunyi di bawah meja. Ini perempuan memang yang paling gak peka sedunia. Mungkin pas nyiptain dia, jiwanya tertukar sama Juna Edi. Sabrina memelas. Kecoak yang ingin dia hindari itu si Iis? Kan sialan lagi. ZH, utuk-utuk. Kenapa dia jadi dibawa-bawa ke masalah pribadi? Ngapain pada di sini? Iis bertanya polos. Zane sungguh tidak bisa menebak ada masalah apa di antara para cewek. Iis jelas bukan tipe perempuan yang perlu dihindari. Dia baik dan lembut. Spesies yang jelas akan laku duluan dibanding jenis Sabrina, Timothy,
apalagi Karen. Dan memang terbukti. Cuma Is yang sudah taken di antara mereka berempat. Zane bangkit demi menyelamatkan kantornya dari suasana tegang dan tidak nyaman di pagi hari, menggiring Is keluar pantry. Nanti kopi gue bawain ke atas, ya, SAB, ujarnya sebelum berlalu. Siap, bos, sahut Sabrina. Kemudian gadis itu menggumamkan terima kasih tanpa suara. Tidak ada meeting internal pagi ini karena Is, Gusti, dan Junaedi harus pergi ke venue sebuah acara seminar nasional yang akan berlangsung besok pagi, memastikan ruangan dan segala macam tetek bengeknya sudah disiapkan sesuai dengan konsep. Sisanya tetap berada di kantor, mengerjakan proyek masing-masing. Zane sama lo ada masalah apaan, sih? Karen langsung meneror Sabrina begitu dia kembali ke kantor beberapa jam kemudian. Sabrina sudah kembali ke kubikelnya di lantai 3, mengerjakan konsep untuk pernikahan Mbak Ferial, sementara Jun CS yang tadi pagi pergi sampai sekarang belum juga kembali. Gak ada apa-apa. Emang kenapa? Tanya Sabrina bingung. Aneh aja. Biasanya juga plottingannya lo ngikut dia. Gue sama Jun, Akmal sama Mbak Is. Ya elah, karyawan dia, suka-suka dia. Yang lain juga lagi pada nggak ada. Udah bosen kali dia pergi sama gue. Atau Paan? Elo kan dilihat sekilas lebih relate gitu sama Rachel. Pasti doi ngedeketin lo mau minta tips cara-cara jitu menaklukkan makhluk hedon macem kalian-kalian. Najis. Sabrina ketawa, tapi cuma sebentar karena yang diomongin sedang berjalan keluar dari ruangannya dan menuju tangga ke rooftop. Pasti mau merokok. Sabrina buka mulut setelah punggung bosnya menghilang dari pandangan. Emang senyebelin itu kasih Zane tadi? Beyond nyebelin, malah. Asli, kalau gue yang jadi bosnya, orang kayak Hotman tuh udah nggak gue anggap dari dulu. Biar dia cari io lain sono. Iya sih, dia emang udah sukses banget di umur segitu. Tapi, Aish, pengen nangis gue tadi. Ngerasa kayak nggak punya harga diri tahu, ngomong sama dia. Paling juga Zane yang ngobrol. Lo diem aja, ya kan? Iyalah, sakit hati gue. Masa dia ngedikte sampai segitunya, seolah-olah kita ini mahasiswa baru, yang belum pernah bikin kegiatan sebelumnya, terus baru masuk BEM dan dapat tugas kepanitiaan pertama. Dan Zane, iya aja? Ya begitulah Zane. Karen hilang selera. Oh iya, emang lo dikasih proyek apa sama doi? Sabrina menunjuk layar PC-nya dengan dagu, malas menjawab. Wedding? Karen menjulurkan kepalanya agar bisa melihat lebih jelas. Wedding siapa? Mewah-mewah banget opsi venue-nya. Orang penting? Anaknya Pak Anhar. Anhar siapa? Biasanya tuh tiap ada yang bilang Pak Anhar, orang bakal langsung nyambung. Kayak orang bilang Bu Susi, Bu Risma, Pak Ahok. Emang masih perlu dijelasin mereka itu siapa? Gubernur lo, Oon. Sabrina tak habis pikir. Ceka, kok bisa anak pejabat mau ngadain hajatan pakai io remahan rengginang kayak kita? Dukunnya Zane mantep, kali. Sabrina ngasal. Karen cuma mengiyakan saja. Ya udahlah ya. Yang penting kita bisa makan. Urusan dosa, biar ditanggung Zane. Karen kembali ke kubikelnya yang ada di pojok. Tak lama kemudian Jun CS tiba. Venue udah siap 100%, dibatalin dong acaranya. Jun langsung lapor sambil cemberut. Asli, dia kayak cewek kalau sudah begitu. Kenapa emang? Tanya Sabrina, langsung mengalihkan perhatian dari konsep yang sedang dikerjakannya.
lo tahu nggak ada anak FT di kampus lo yang jadi suspek corona? Gusti bertanya seolah-olah harusnya semua orang tahu. Apalagi Sabrina belum lama lulusnya. Belum wisuda juga. Masa? Akmal langsung bangkit dari kursinya dan duduk di meja Sabrina agar lebih jelas nimbrung obrolan mereka. Karen juga mulai menyeret-nyeret kursinya mendekat. Iya, anak T. Gusti memperjelas. Oh, makanya muncul edaran itu tuh, ruang isolasi buat UTS anak-anak yang kurang enak badan. Akmal manggut-manggut. Sekarang memang lagi musim UTS. Hoax kali. Karen nimbrung. Valid, ih. Masih suspek ya tapi, hasil labnya belum keluar. Nunggu besok. Sekarang aja katanya gedung-gedung sama lab udah banyak yang lockdown. Disterilin semua. Santuy. Gue jarang ke tempat rame. Personal higine gue juga nggak perlu diragukan. Jun nyombong. Yang lain langsung melengos. Gue udah nggak pernah ke kampus. Sabrina ikut-ikutan nyombong. Terus lo wisuda kapan? Tanya Karen tiba-tiba. Masih 3 bulan lagi, sahut yang ditanya santai. Kemudian semua serempak menoleh ke Akmal. Mal, lo bukannya bulan ini wisudanya? Tanggal 28 kan? Jun mengonfirmasi. Paan? Akmal langsung panik. Semua diam. Dengan tampang berduka cita. Jangan nakut-nakutin gue, tai. Wah, Akmal harus kita baik-baikin, nih. Siapa tahu ini momen-momen terakhir kita. Akmal langsung bergidik dan kabur ke tangga rooftop saat akan dipeluk serempak oleh Jun dan Gusti. Kemudian ketiganya menghilang. Kalian udah pada dengar ada suspek corona di FT? Timothy tiba-tiba muncul dari tangga lantai 2. Karen menghela napas. Telat lo, Beb. Selesai istirahat makan siang, Gusti dan Mbak Is pergi lagi. Kali ini bersama Akmal ke venue untuk proyeknya Akmal. Fun gathering salah satu keluarga konglomerat. Cuma pesta kebun kecil-kecilan di villa dengan fun games beberapa wahana outbound. Tapi yang namanya kecil-kecilan bagi mereka jelas nggak kecil bagi kacung sekelas Sabrina dan yang lain-lain. Sewa villanya saja sudah 8 digit, belum yang lain-lain seperti kaos seragam, catering, dekorasi, dan goodie bag serta seisinya untuk mereka bawa pulang. Zane sibuk di ruangannya. Sok-sokan mengutak-atik web perusahaan yang katanya kurang user-friendly. Timothy terpaksa standby sendirian di lantai 1 karena sejak tadi siang banyak klien datang. Sedangkan Jun yang acaranya diundur langsung sibuk menyesuaikan konsep lagi, duduk di kubikelnya di lantai 2. Sabrina dan Karen juga sibuk di meja masing-masing di lantai 3 ketika mendengar suara Rachel, owner coffee shop sebelah yang tahu-tahu sudah ada di pangkal tangga. Zane ada? Tanya cewek cantik itu sambil menenteng cup holder. Tidak perlu munafik, Rachel ini memang masuk kategori cantik untuk standar cewek pada umumnya. Badan langsing, tinggi semampai, muka imut dan energik, rambut bagus, selalu fashionable. Minusnya cuma suka cari perhatian aja. Bikin cuek cewek lain jadi jijai. Karena ada 2 cup kopi yang dia bawa, sudah pasti dia berniat mengajak Zane gibah sampai sore. Mereka berdua selalu begitu. Kalau sudah ngobrol nggak ingat waktu. Ujung-ujungnya Zane jadi lembur sampai tengah malam, bahkan sampai besok pagi. Terus karena kurang tidur, biasanya moodnya jadi jelek dan berimbas ke karyawan-karyawannya yang tidak berdosa. Dikit-dikit nyinyir. Udah bikin janji? Karen memutar bola mata.
Sabrina tahu dalam hati cewek itu mengutuk Timothy yang membiarkan mak lampir ini masuk. Zanet tuh kerja, bukan lagi main. Gak bisa seenaknya diganggu, diajak ngobrol berjam-jam. Cuma mau ngasih kopi, kok. Rachel tidak terdengar tersinggung sama sekali. Kupingnya memang sudah kebal, karena sebenarnya dia dan Karen satu tipe. Bedanya cuma Karen gak pernah bicara dengan logat dimanis-maniskan, dan gak pernah sok imut. Setidaknya di kantor. Gak tahu kalau di luar. Ya udah, taruh aja sih. Nanti kalau dia keluar gue kasih tahu kalau lo kesini nganter kopi. Nanti keburu dingin. Emang doi bakal langsung minum panas-panas begitu? Wih, Sabrina langsung menunduk dalam-dalam di kubikelnya. Menyembunyikan diri supaya nggak ikut terseret dalam adu tajam-tajaman mulut kedua cewek badas itu. Dibanding mereka berdua MAH, Sabrina cuma kentang. Ada apaan, nih, bawa-bawa nama gue? Pintu ruangan Zane terbuka, dan cowok itu sudah melongokkan kepala keluar dengan alis bertaut. Kacamata berbingkai hitam tipis nangkring di atas kepala, di antara rambutnya yang acak-acakan. Zane jarang berkacamata di luar. Dia hanya akan memakainya kalau terpaksa harus bekerja memelototi layar PC berjam-jam. Sabrina, Karen, dan Rachel menoleh. Cuma Rachel yang jadi semeringah melihatnya, dan langsung sok manis. Pasti jam segini lagi ngantuk-ngantuknya. Gue bawain kopi, katanya. Masuk, deh. Zane malah mempersilakan. Tentu Rachel segera mengangguk dan berjalan cepat ke ruangannya, sambil masih sempat-sempatnya melempar senyum sinis ke Karen. Karen mendengus keras, pengen menendang meja tapi sayang kaki dan sepatunya yang mahal. Percuma, B. Biar maksud lo baik biar Zane nggak keganggu dan kerjaan dia cepet kelar kalau dianya suka ya tetep nggak bakal mempan. Lagi jadi budak hornon dia tuh. Mau kerjaan numpuk-numpuk juga dia rela begadang demi bisa ngobrol sama pujaan hati seharian. Goblok emang. Goblok kok dipelihara. SST. Jangan kenceng-kenceng. Bete gue. Saba Aar. Kacung kayak kita gini emang dibayar untuk bersabar. Karena konsentrasinya sudah terlanjur buyar, akhirnya Karen bangkit dari kursinya. Masih belum kelar bahan lo buat presentasi besok? Sabrina melirik sekilas layar page-nya sebelum kembali menatap Karen. Prediksinya meski malam ini dia nggak tidur dan lembur sampai pagi, belum tentu akan selesai dan bisa dirapatkan besok pagi. Dikit lagi. Kenapa? Gue mau turun bentar nyari cemilan. Mau nitip? Yang gratis. Keripik singkong di pantry aja. Oke. Belum kelar. SAB? Sabrina mendesah, mengangkat wajahnya dengan malas dari layar PC. Untuk kesekian kalinya, Zane keluar dari ruangannya dan berdiri di ambang pintu. Kacamatanya nangkring di jembatan hidung. Kancing kemejanya sudah bertambah satu lagi yang dibuka, sedangkan bagian lengan sudah digulung berantakan sampai siku. Satu tangannya bersandar di kusen. Tampangnya songong dan menghakimi, seolah-olah Sabrina begitu bodoh dan tidak berpengalaman, sehingga pekerjaan sepele saja tidak selesai-selesai. Jujur Sabrina ingin mengonfrontasi, tapi malas karena tidak punya tenaga. Dia bahkan belum makan malam. Sekarang sudah pukul 10 malam, dan tinggal Sabrina seorang yang belum pulang. Tadi teman terakhirnya, Juna Edi, sudah cabut duluan sekitar sejam atau 2 jam yang lalu. Sabrina tidak terlalu awas karena hari ini waktu berlalu begitu cepat baginya. Dan tentu sebenarnya sekarang dia sudah mengantuk.
Tapi dia tidak suka melakukan presentasi tanpa kesiapan yang matang. Dia tidak suka dibilang tidak becus. Dan sialnya presentasinya dijadwalkan besok pagi. Proyek yang sedang digarapnya kali ini sebenarnya memang agak berbeda. Skalanya lumayan besar mengingat jumlah tamu undangannya mencapai ribuan, dengan komposisi sebagian besar pejabat penting dan orang-orang berpengaruh dalam negeri. Sementara sebelumnya mereka hanya pernah mempersiapkan acara resepsi pernikahan. Katalog yang kemarin dibuatnya juga hanya berisi paket-paket resepsi. Kalau harus membuat konsep pra-resepsinya juga, mulai dari lamaran, pengajian, ijab kabul, dan lain-lain, jelas masih mentah sekali data yang Sabrina punya. Belum, ya sahut perempuan itu singkat. Gak mau buang-buang energi. Zane lalu menghampirinya, menyeret kursi dari kubikel Is dan duduk di sebelah Sabrina, menggeser layar PC sehingga menghadap lurus ke arahnya, serta mengambil alih mouse dari tangannya. Digulirkannya layar sekilas, berlagak membaca cepat. Padahal Sabrina yakin dia cuma sok-sokan. Paling-paling sekarang matanya juga sudah sepet ngelihat screen sejak sore tadi. Karena keasyikan ngobrol dengan Rachel, sesuai prediksi Sabrina dan Karen, Zane memang jadi terpaksa lembur juga. Nanggung katanya. Entah apa yang dia kerjakan. Boleh nggak sih kalau gue minta perpanjangan waktu? Sabrina akhirnya mencoba bernegosiasi. Acara pernikahannya masih lama, setelah Lebaran nanti. Tentu masih lebih dari cukup waktu baginya untuk membuat persiapan yang sempurna. Lagian Zane sendiri yang gak masuk akal. Masa proyek dia dan revisi proyek Jun sama-sama dikasih waktu sehari untuk dimasukkan ke agenda rapat. Kalau resepsinya doang, katalognya yang dia bikin kemarin juga sudah siap disodorkan ke klien. Nah, prosesi yang lain? Ini MAH sama aja kayak Sabrina lagi disuruh menciptakan menu saingan Krabby Patty yang nantinya bakal dipatenkan oleh restoran Tuan Zane, dan dipakai turun-temurun sampai selera masyarakat berubah dan gak doyan resep yang dia ciptakan lagi, dan mungkin itu masih 7 turunan lagi. Eksploitasi abis pokoknya. Ya elo sih, semuanya dikerjain sendiri. Zane malah menyalahkannya. Saudara, kontan mata Sabrina yang tadinya tinggal segaris langsung membelalak lagi. Lebih bulat dibanding bulan purnama. Zane mematikan PC. Badannya pegal semua, terutama matanya. Padahal kerjaannya seharian cuma mengutak-atik biar UI websitenya jadi lebih simple, tapi tetap cacing. Beberapa hari yang lalu Bang Hotman bilang tampilan websitenya agak kurang user-friendly. Apalagi harusnya dia menganggap tidak semua calon kliennya melek teknologi. Memang ada benarnya, sih. Saat dia tanya ke mama dan neneknya, mereka kompak bilang displaynya a little too much. Jadilah terpaksa hari ini dia kurang-kurangi menu yang tidak perlu-perlu amat. Bahkan saking fokusnya dia bekerja, sampai-sampai dia tidak sadar sejak kapan suara Sabrina mulai tidak terdengar lagi dari kubikelnya. Sabrina lembur juga. Dan untuk menahan kantuk, sambil terus merefill cangkir kopinya, dia pasang earphone dan menyetel lagu, sambil menyanyi sesukanya, mengikuti lirik yang dia dengar. Suaranya sumbang, tentu saja. Dan sebagian besar liriknya ngawur. Untung Zane tidak pernah mau ikut kalau diajak karaoke stafnya. Kasihan kupingnya kalau harus tahan mendengar suara sejelek itu pakai mikrofon, dan minimal selama 2 jam. Karena sudah sepi, kemungkinan perempuan itu sudah pulang. Sebenarnya ada satu yang Zane tidak mengerti. Semua anak buahnya nggak pernah pamit ke dia kalau pulang. Padahal kantor mereka kan cuma berisi 9 gelintir orang. Minimal cewek-cewek yang kubikelnya di lantai 3. Kek, itu juga nggak. Padahal tinggal ketuk pintunya dan bilang, "Bang, gue duluan." Apa susahnya, sih?
Zane memakai jaketnya, memeriksa dompet, HP, dan kunci mobil di saku, kemudian beranjak keluar. Nyaris saja jantungnya copot melihat penampakan berambut panjang, berbaring tengkurap di atas sofa. Itu Sabrina Hunter Tanjung, karyawan kesayangannya setelah Is. Yang paling rajin dan kreatif, tapi sayangnya Oon, ceroboh, dan terlalu positive thinking sama orang lain. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat, dia makhluk yang paling enak dipandang di kantornya. Paling proporsional dan gak lebay dalam berpenampilan. Proporsional dalam sudut pandang Zane. Timothy memang terlalu bongsor dilihat oleh siapapun juga. Karen yang menjulang seperti Kendall Jenner jelas gak akan pernah masuk ke daftar atraktifnya baginya yang lebih suka menjadi si dominan. Karen is just too intimidating. Apalagi isi otaknya gak nyambung dengan Zane. Dan Is? She is petite and cute. Dan sialnya hal itu membuat setiap kali jalan berdua dengannya, semua orang bakal mengira mereka yang paling sopan, kakak adik, atau yang paling gak sopan, bapak anak. So, Sabrina memang satu-satunya yang paling ideal physically. And damn, she's really hot, honestly. Membuatnya seharian di kantor tadi menjadi tidak nyaman sekaligus senang. Jadi jangan sampai karyawan yang sudah seperti vitamin C ini nggak betah kerja di tempatnya. Kalau bisa dia dipertahankan terus sampai Zane dapat vitamin lain yang lebih baru. Zane menahan senyum gelinya, menutup pintu ruangannya kembali. Sabrina bego. Disuruh pulang malah tidur. Segera dihampirinya sofa tempat Sabrina tidur terlungkup memeluk tas dengan satu kaki menggantung ke lantai itu. Rambutnya yang terurai sudah aut-autan ke segala penjuru. Sumpah, dia sekilas kayak kuntilanak. Sabrina keluar dari kamar mandi lantai 1 sambil menenteng tas alat mandi Karen dan paper bag berisi baju kotornya. Sudah wangi, sudah rapi, rambut sudah dikeramasi serta dikeringkan sekalian. Dia naik ke lantai 2 dan mendapati semua karyawan sudah kumpul di sofa sambil menunggu Zane untuk memulai meeting. Dan ketika Sabrina muncul di hadapan mereka, semuanya langsung menyipitkan mata. Seksi amat, Buk, komentar Jun dengan mulutnya yang tipis dan pedas, minta digigit. Karen yang duduk di sebelahnya kontan melotot, tapi Jun tidak sadar diri. Sabrina lalu menundukkan wajah untuk memperhatikan penampilannya sendiri. Namanya juga kemeja chiffon, mau gimana lagi? Tapi kemeja Ivan Gunawan warna hitam milik Karen ini sebenarnya nggak tipis-tipis amat. Ada motif bunga-bunganya juga. Jadinya nggak jiplak-jiplak amat, gitu. Bahkan masih terhitung sopan kalau dipakai untuk ketemu klien juga. Emang parah banget? Bajunya Hailey Bieber, nih. Jun pilih bungkam sambil meringis menahan sakit karena mendapat cubitan keras di pahanya. Apalagi kuku Karen lumayan panjang dan runcing. Dengan tenaganya yang kayak badak bercula satu, jelas sakit banget cubitannya itu. Terus lo nggak ganti daleman? Ganti Timothy yang nanya. Gusti pura-pura berjengit ngeri dengan topik pembicaraan yang seharusnya perlu disensor itu, tapi aslinya pasang kuping. Sementara Akmal cuma senyum-senyum sambil geleng-geleng. Daleman Sabrina MAH dia tahu semua, nggak tertarik dia bahas gituan. Pasalnya mereka berdua sering belanja online bareng, dan lebih sering pakai akunnya karena kredit kas Sabrina biasanya sudah mencapai limit di pertengahan bulan. Mulai dari Harrods sampai Shopee, dia tahu semua selera cewek itu. Ganti, lah. Adanya ini doang tapi di loker gue. Ngejiplak banget emang? Sabrina bertanya-tanya, mulai kelihatan insecure. Bang, tapi baguslah. Kali aja abis lihat lo, Jun langsung waras, nggak ngedempet-dempet Akmal lagi.
Sahut Timothy tanpa tendeng aling-aling. Udah jadi rahasia umum, sih. Jadi ngapain juga pakai ditutup-tutupi? Toh si Junet juga udah tahu kalau dirinya sering diomongin di belakang. Sialan. Jun melempari Timothy dengan sandal hotel yang dipakainya, yang tentu saja malah melayang ke arah lain saking enteng dan tipisnya sandal itu. Sementara Akmal yang dari tadi pasif, pilih berlagak tidak mendengar dengan fokus memperhatikan layar HP-nya. Sabrina tidak ambil pusing dan segera naik untuk meletakkan bawaannya ke bawah mejanya di lantai 3. Kemudian mengemasi laptop dan flash disk. Data yang semalam dikerjakannya sudah dia pindahkan sebelum mandi tadi. Biar bisa sambil nyicil-nyicil di bawah. Ketika hendak turun, matanya tertahan di sofa tempat dia tidur semalam, keonggokan selimut Zane. Nah, kok bisa ada di situ? Sementara tadi pagi Zane malah kelihatan kaget melihatnya tidur di kantor. Segera dia kemasi dan kembalikan selimut itu ke ruangan sang bos sebelum yang lain menyadarinya dan dia makin diolok-olok. Bos belum datang? Tanyanya kemudian saat sudah di bawah, sambil mendudukkan pantat ke sebelah Karen di sofa panjang yang muat 4 orang. Lah, kenapa lo jadi kayak celengan? Pakai jaket segede gitu? Timothy langsung komen tanpa diminta saat melihat Sabrina turun ke pantry untuk mengambil minum, setelah selesai konsultasi dengan Pak Bos. Punya Zane? Sabrina mengangguk sambil meneguk air dingin di gelasnya. Ho, Zane sepet ngelihat baju yang gue pake, gumamnya malas. Emang doesn't make sense banget sih perintah tuh bocah. Kalau dia jadi bos, nggak bakal dia capek-capek nyinyiri pakaian stafnya, selagi nggak melanggar kode etik masyarakat Indonesia dalam berpakaian. Elah, bilang aja dia jadi gak konsen, disuguhi pemandangan begitu. Hahaha. Timothy langsung ngakak membayangkan Zane jadi grogi, dan malah lebih fokus memperhatikan Sabrina dibanding kerjaannya. Zane emang gak semata keranjang gusti, sih. Tapi tetap aja, cowok normal mana yang gak distracted ngelihat bra ngejiplak, biarpun cuma cup C? Padahal biasanya dia cuek-cuek aja ngelihat Karen pakai baju itu. Sabrina mengerucutkan bibir, masih berusaha menahan kesal. Mungkin dia nggak mau citra gue sebagai cewek polos tercoreng. Hilih. Timothy mencibir. Mana ada lo polos? Setidaknya dibanding Elo sama Karen, gue yang terlihat paling nerdy gitu. Hahaha. Nerdy but gorgeous. Amit-amit. Timothy geleng-geleng dan berusaha kembali fokus ke kerjaannya. Setelah proyek Akmal kelar, proyek dia yang paling dekat waktu eksekusinya. Beb, kakak gue tadi udah dateng? Sabrina mengganti topik. Hari ini memang Ibel, kakaknya, dijadwalkan bertemu Mbak Is untuk cek terakhir persiapan resepsi pernikahan salah seorang temannya. Dan resepsi kecil-kecilan itu dipegang langsung oleh Mbak Is. Belum. Telepon, Gih. Kayaknya Mbak Is mau pergi juga. Sabrina segera mengeluarkan ponsel. Tapi sebelum panggilan terhubung, yang ditunggu-tunggu sudah muncul di teras, membuka pintu kaca mereka. Ibel seperti biasa, kelihatan seperti mbak-mbak berkarir cemerlang dengan rambut dan make up rapi, setelan Max Mara, tas tangan Louis Vuitton, dan sepatu Jimmy Choo yang kemungkinan besar merupakan hadiah-hadiah dari kliennya. Super kontras dengan adiknya yang cuma pakai baju pinjaman, Bauvrien jeans lokal, dan sandal jepit yang biasanya ada di musola-musola. Sorry, macet, ujar Ibel sambil berjalan cepat, mengulurkan sekotak pizza ke Sabrina. Gak apa-apa, Mbak. Silakan duduk dulu. Timothy menggiringnya masuk ke ruang tamu, sementara Sabrina segera naik ke atas memanggil Mbak Is agar turun, sekalian mengambil laptopnya. Selanjutnya dia menunggu di front desk bersama Timothy selagi Mbak Is, Zane,
dan kakaknya rapat mengerjakan revisinya sambil makan pizza yang tadi diberikan padanya. Kebetulan juga dia belum makan siang, sementara Timothy memang dasar lambungnya muat banyak, mengingat tubuhnya yang bongsor, satu klan dengan Kylie Jenner. Rapat mereka cuma sebentar, tidak sampai sejam. Kemudian Zane mengantar kakaknya keluar. Sabrina menyusulnya ke pintu. "Nanti dress lo ambil ke tempat gue, ya, Dek?" Ibel mengingatkan saat Sabrina sudah berdiri di dekatnya. Sabrina manggut-manggut saja, meski belum tahu kapan punya waktu longgar untuk ke rumah kakaknya. "Siap," isahutnya kemudian, singkat. "Jadi ikut bachelorette party?" tanya Ibel lagi. Sabrina dan teman-teman Ibel memang akrab karena saat Ibel kuliah S1 dulu, teman-temannya sering menginap di kamar kos mereka. Sabrina juga tidak jarang ikut mereka nongkrong di luar karena Ibel khawatir meninggalkan adiknya yang masih SMP keluyuran sendirian kalau tidak diajak. Sabrina menggeleng. "Entar malam kayaknya gue lembur lagi. Kejar setoran, biar cepet tajir." Ibel ngakak. "Take care, dah. Jangan sampai mak lo kambuh." "Yuhu." Sabrina mendorong punggung kakaknya keluar, kemudian melambaikan tangan. Selepas Ibel pergi, Timothy lanjut bergibah. "Untung bukan yang jelek-jelek. Kakak lo cantik bet, mirip Dakota Johnson. Nggak kayak adeknya. Tapi jenong." Sabrina menambahkan. Memang poni Ibel kalau dibuka, ada jeda seluas meja tenis di sana. Tapi seksi dan berkelas. Timothy masih kekeh, kemudian mengalihkan pandangan dari layar patch-nya ke Sabrina. "Lo makin kelihatan kayak kacung kampret dong kalau jalan sama dia." Tapi dia glamor-glamor begitu masih nggak laku. Sabrina memberitahu. Dan Elo juga nggak laku. Teman-teman, cerita rumah tangga ini bersambung ke part selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan jangan sampai kamu lewatkan. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.